Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Kamu Tahu. Seperti biasa kita akan melihat dan mendengar di room diskusinya Ketua Reda, room herder, membahas siapa saja. Saya kasih bocoran membahas tentang Paul Zhang, Agatha, tentunya P2 alias Pak Bom. Itu semua kata-kata dari room herder. Nggak usah lama-lama. Mari kita saksikan dan mendengarkan. Cus. Terus yang dilakukan si Puki Jong ini apa? Apa yang dilakukan teman-teman? Di Belanda sana? Apa kontribusinya terhadap kekristenan? Hanya untuk mendapatkan uang-uang berdasarkan donasi-donasi, memberikan itu makan homeless seperti itu, teman-teman. Gila, teman-teman. Lah kenapa si Metatron, selalu Edwin korban. Si Edwin yang kamu bilang, si Metatron itu, emang kenal si perempuan itu? Terus si Metatron aja baru ke sini? Terus si perempuan itu kenapa ada di Belanda? Apa hubungannya dengan si Metatron? Si Metatron aja ke Belanda adalah korban persekusi dari Konoha. Dan si Metatron itu di sana, teman-teman, ya, bukan di rumah si Puki Makjang, ya. Dia itu ya memang pernah di situ, ya taruhlah sebentar. Karena seperti tadi kan, karena kita sesama orang Kristen, wajarlah di situ. Kalau misalnya tadinya rumahku di Belanda, ya kan? Ya saya juga nggak apa-apa di rumah saya juga, ya. Tapi di rumah si A si B itu kan ya wajar. Ini kan di luar negara gitu loh, negara Indonesia. Tidak, di sana tidak ada bahasa Indonesia, berbasis bahasa Inggris dan berbasis bahasa Dutch, ya, bahasa Nederland. Wajar lah, kan sesama orang Kristen. Ya? Setelah itu baru si Prof Meta itu baru menyewa itu rumah lah atau apartemen seperti itu, ya. Setelah dia sudah dapat dia sudah memberitahu semuanya lah, ya kan. Jadi dia korban persekusi. Nah, bagaimana, kenapa jadi si Edwin yang disangkut pautkan? Kok jadi si Edwin korban si Edwin? Ini teman-teman, ya, ini yang didukung si Babon, teman-teman. Ya. Kencangkan tetap layar, teman-teman. Kencangkan itu tetap layarnya. Masih 22, teman-teman. Kencangkan, teman-teman. Kencangkan. Ya. Ya. Ya, iya benar, ya. Si Jong ini mengaku, ya, dipersekusi, ya, di Konoha, teman-teman. Jadi memang mereka ini adalah sindikat, ya. Dia, ya, Babon udah happy dapat paus dari papi. Oh, ampun, ya. Ya. Dia dipersekusi Islam, ya, tapi dia nampung orang gelap Islam supaya dapat uang kos dan human trafficking. Semuanya apa, teman-teman? Pulus. Semua hanya gara-gara uang, teman-teman. Padahal masih banyak bantuan-bantuan dari orang-orang Kristen yang lain, teman-teman. Itu dari yayasan-yayasan itu, teman-teman. Betul, Kak Alexi. Ujung-ujungnya duit. Oh iya, maaf Kak, satu yang perlu teman-teman ketahui, di Eropa itu semua imigran, ya teman-teman, ini ya, modusnya si Puki ini selain yang itu tadi, lalu satu hari satu kepala 5 euro jatahnya dikasih dari Uni Eropa itu 22 negara ya. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya nih Kak Reda nih punya rumah sekarang seperti yang dilakukan Puki Zong, ya, lalu dia menampung imigran yang misalnya dalam hal ini RT 6 itu yang diceritain Kak Reda, nah dia dapat duit itu, dia dapat duit dari si RT 6 ini, teman-teman. Iya, masalahnya sekarang dia manfaatkan kecurangan dia ini dari orang Kristen di Konoha dan dari pemerintah Bolandong, penipu ya teman-teman, biar dia olah itu. Jadi dia ini mafia. Kalau di Eropa ini ada seperti itu kasusnya, itu nanti double nanti dia punya hukuman itu teman-teman, karena dia memanfaatkan. Ya, lanjut Kak, lanjut.
Ya, ya. Yang bikin kita bingung itu teman-teman ya. Ingatlah teman-teman cara dia tadi tuh, omongannya itu teman-teman ya. Cara mempelintir bagaimana caranya supaya cuci tangan dari masalah ini teman-teman. Kalau enggak dia kena denda puluhan ribu. Waduh. Kasihan. Kasihan. Itu kasihan sekali. Seribu saja. Seribu ada mencret. Seribu ada kita bisa mencret. Bentar ya, aku bikin kamera belakang ya. Aku bikin kamera belakang ya. Sebentar ya. Silakan tetap layar. Kalau mau naik teman-teman bertyping dulu ya, baru biar bisa saya atur ya. Kalau tidak bertyping teman-teman nggak akan saya angkat ya, karena saya harus menjaga room kita ini tetap aman teman-teman ya. Susah lagi ngecas. Biarkan aja dulu teman-teman, gini aja dulu ya. Ini puluhan ribu aja sudah seribu aja sudah 19 juta. Iya, ini bisa kena denda minimum 5.000 minimum. Waduh. Kalau ada buktinya dia udah 4 tahun, bisa kena 10.000 kali. Kalau saya bayar pajaknya saya saja setahun kemarin sempat 3.000 ya. Saya bayangin dia kerja full time, ya kan? Nah itu jahatnya si Edwin itu demi dia menghancurkan saya dan entah mengapa dia ingin menghancurkan saya. Jahatnya si Edwin ingin menghancurkan saya. Padahal dia waktu membongkar ya data-data ya, membongkar paspornya, mereka mempersekusi menelanjangi paspor seorang Metatron itu di room si B2 teman-teman bersama si Keset itu ya. Dan itu dipastikan teman-teman yang tahu paspor si Metatron itu hanya si Puki Jang. Ya. Saya aja tidak, dan saya waktu itu mungkin waktu ini ya, waktu apa namanya, waktu dia mau ke sini kan ya nggak apa-apa sih sebenarnya, bisa aja itu saya minta teman-teman, ya kan? Tapi nggak teman-teman ya, biarin aja gitu. Dan saya tidak intinya saya menolong bagaimana caranya supaya cepat ke ini, supaya jangan sampai masuk ke penjerong teman-teman ya, persekusi kriminalisasi ya. Ya. Jadi memang mulutnya ini memang kurang ajar gitu loh. Ya. Inilah yang dibangga-banggakan oleh si Babon, teman-teman ya. Para penipu berkumpul di sana semua, teman-teman. Para tunggu teman-teman. Ya. Ya. Jadi lucu kan? Bener-bener sungguh nekat yang nyata, teman-teman. Ngeri loh, ngeri. Ngeri cara mereka ini, teman-teman, ya. Cara mereka ini, tipu-tipu mereka ini sungguh luar biasa, teman-teman. Ya. Ya. Dan dia itu, teman-teman, dia itu tidak taat sama pajak, teman-teman. Karena dia melaporkan dirinya itu ke pemerintah, ya. Dia itu tidak punya income, ya. Makanya plan dia itu di sini waktu itu kan pernah dia mau nge-Grab, ya. Karena waktu itu dia bilang bicara ke seseorang, ini aku sudah ada bisikan dari Roh Kudus mau beli mobil supaya itu untuk nge-Grab. Setelah mobilnya itu ada bisikan Roh Kudus, aku
tidak usah dulu nge-Grab. Ini teman-teman coba. Hah? Kok Roh Kudus dimain-mainin teman-teman? Hah? Masa Roh Kudus ngurus-ngurusin Grab sama Gojek sama... Hah? Apa ini namanya? Sebentar lagi Roh Kudus juga ngurusin tambal ban gitu. Ya, ya, dia jujur bicara kepada yang dipastori kalau dia itu tidak sanggup untuk bayar pajak, teman-teman. Makanya dia minta amnesti untuk nggak bayar pajak. Ya. Dia pernah bayar pajak di awal-awal, tapi sekarang udah nggak bayar pajak ya, karena alasan tidak mampu ke pemerintah. Sungguh luar biasa ini teman-teman. Itu si Jong, itu pastor palsu Pio. Pastor palsu Pio. Itu pendeta palsu, pastor palsu juga. Ya. Kencangkan tetap layar teman-teman. Nanti kalau on cam itu raja-raja jangan merokok ya, supaya room saya ini tidak kena pelanggaran ya, supaya cepat nanti kita harus menjaga roomnya supaya sportif ya. Thank you ya, thank you ya. Ya, dia pernah bayar pajak itu hanya di awal-awal teman-teman ya, tapi setelah berikutnya dia kan semakin mempelajari kan, makanya ya menipu terus. Ya. Ya, makanya gereja itu dimasukkan ke dalam kategori ANBI. Wah. Ini nih ya. Jadi kalau gereja ANBI, pemasukan kolekte dan lain-lain itu nggak dikenakan pajak karena dia mengaku melayani kepentingan umum. Wow. Ini memang sungguh nekat yang nyata. Jadi ya, jadi kalian itu teman-teman nanti belajar kalian ya, tolong di Google ya ANBI ya, tolong belajar kalian ya untuk mencari info ya, belajar kalian, jangan molotot ada di bawah itu kayak gua hero kalian, kayak tolong nanti ya, ini tugas skala, carikan dulu nanti deh ANBI ya, gereja ya, pelajari ya, dimasukkan ke dalam kategori ANBI, tolong cari deh, tolong cari. Ya. Ya. Jadi apa ANBI itu ya, ANBI ya 4 huruf. Tahu nggak kalian baca? Iya meo. Iya, betul itu meo. Ya, tahu kan membaca? Nggak ada kan di sini yang buta huruf toh? Ya. Allgemein Notbeogende Instelling. Ya, itu kepanjangan ANBI. Semoga kalian yang di bawah tidak ada yang buta huruf di sini. Ya. Berarti ya, secara harafiah ya, institusi yang melayani umum itu artinya ANBI. Itulah dulu ininya ya. Apa namanya? Leonardo bukan begitu, bodat. Kau itu nggak bisa baca kau. Ya. Itulah poinnya dulu ya. Tapi nanti kalian carilah ya. Cari aja 4 huruf ya. 4 huruf Leonardo. Kau ini umat buta huruf kayaknya kau. Ya, diomongin bukannya pinter kau di sini. Di sini tidak ada ini ya. Ya betul itu yang ditulis meo. Ini yang betul. Shalom ya, selamat bergabung ya. Tap-tap layar, kita akan menyajikan info-info ter-up to date dan info-info penipuan-penipuan yang dilakukan, yang sudah dilakukan, dan yang akan dilakukan para penjual-jual Alkitab ya, yang mengaku-mengaku pastor palsu, pendeta palsu, apologet palsu, pengajar palsu ya.
mafia palsu, mafia donasi. Di sini semua bongkar. Ya. Jadi ini maksudnya apa namanya, institusi ini apa namanya, mencakup kepentingan halayak umum gitu loh, ya, halayak umum, ya. Lady Boss palsu. Nah, astaga, adikku si Angelina ini, iya. Jadi ini juga ya untuk si hidung palsu. Waduh, lupa aku. Cari Yuli. Ini si Yuli ini kayak udah umat buta huruf ini. Cari Yuli. Cari. Nah, ini si Lambadia ini benar ini. Kalau ini emang ini keturunan dari Ishak Yakub Abraham ini, benar. Ini teman-teman. Algemeen Not Begonnen Instelling. Nah, ini. Ya, bulan palsu. Ya kan? Akan masuk nih si Bodaton. Iya, bisukan dia biar dia itu apa namanya, sesak napas dia di bawah. Ya, ngeri loh. Nah, itu ya. Mengaku pendeta, ya kan, ditahbiskan di 3 gereja, ya kan? 1 gereja ditahbiskan di 3 gereja. Satu kepala, 1 pendeta ditahbiskan di 3 gereja. Sertifikat palsu. Itulah yang dipajang terus di room ini, teman-teman. Ya. Jadi berarti kami bukan pekerjaan yang apa namanya? Bukan omon-omon di sini. Ya. Bukan, enggak, gue nggak bercanda, gue bercanda. Pengertian, kalau gue maaf ya, maaf kalau selama ini aku terlalu ngefans sama Bang Juma dan suka ngolok-ngolok dia. Tangisan luar binasa seorang penipu, ya, si Hoda Jalang. Dia sangat ngefans berat ke si Juma. Sesungguhnya aku nggak ada niat apapun, ya, nggak pernah mau menghujat Bang Juma, Uni Rifa. Saya minta maaf itu cuma seru-seruan aja, walau dia memang jelek, malah memang layu. Saya mohon maaf, nggak ada niat apapun. Itu saya mohon maaf ya untuk semua teman-teman muslim, ya. Tolong jangan laporin saya, jangan persekusi saya juga, jangan ancam-ancam saya. Udah cukup, saya udah terlalu lelah. Saya udah capek. Saya udah capek sama hujatan kalian. Ya. Tapi lihat teman-teman. Apakah kami di sini omon-omon? Persembahan kasih, Agatha is back. Persembahan kasih bisa langsung ditransfer ke bank bla 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 atas nama Puspita Melati Silalahi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dia tuduh ya herder yang di luar negeri juga. Ya, ini semua jelas kita ini teman-teman ya. Kita semua ada bukti-bukti orang-orang ini penipu semua, ya. Ya. Kita nggak ada omong-omong di sini. Ya. Ya. Agatha of Palermo. Ya. Agatha of Palermo. Ya, naikkan Elia, ada si Elia kah di bawah? Agatha of Palermo.
Dukung pelayanan saya melalui Saweria. Ada Elia, ada Elia. Dot, Ada Elia. dot, Tapi nggak minta naik oh dia, gitu. nggak minta naik dia. Minta naik Ya, aja, minta naik. ya, coba. Itu bor-bor ke bawah dulu ya. Ya, coba kalau mau naik ya. Ya, ini nih. Saweria.co Agatha is back. Wah, benar-benar ini nekat yang nyata ini teman-teman. Kenapa kami disebut sindikat, disebut kalau ini kami bongkar. Emang kenapa? Hah? Coba. Terus mana kemarin ini ya? Ku cari dulu ini ya, yang kemarin dia menumbalkan seorang Elia ya. Mana di mana tangisannya itu ya? Jangan-jangan sudah kuhapus lagi. Ya kan? Ya, aku ini suka menghapus aku. Ya. Heboh ya. Apakah jari teman-teman itu sebesar piring atau bagaimana? Oke, kita kasih naik lagi nih. Siapa ini? Kepencet lah. Nah, ini Lucky Girl. Lucky Girl, Anda itu followersnya banyak loh. Aku. Loh. Bisa Agatha. Kok bisa kepencet lagi gimana? Gua bantu tap dong. Ternyata. Oke, baiklah, saya turunkan ya. Ya Tuhan berkati selalu. Amin, Tuhan berkati juga. Ya. Kok bisa? Kok bisa kepencet, dia lagi live kepencet tap. Aduh, bayangin teman-teman. Bayangin pansosnya dan juga bayangin tipu-tipu seorang si Hoda Jalang ini. Ya, bayanginlah. Lihatlah teman-teman nih. Ya, mau sampai kapan kalian jadi korban ini? Mau sampai kapan orang Kristen korban si biadab ini? Ya, mau sampai kapan? Di mana kemarin ya? Yang dia itu mengaku yang mengorbankan si itu. Ada nggak di kamu itunya Bintang? Yang kemarin dia mengorbankan si apa? Dia menumbalkan si itu si Elia. Tar, ku cari dulu teman-teman. Ngeri ya. Kencangkan tetap layar ya teman-teman. Kencangkan itu belum ada 100 loh. Yang nonton udah 300 lebih. It's okay. It's okay. Saya sudah menganggap kamu adik saya. Ya, nggak apa-apa. Dan saya pun sudah tahu semuanya tentang kamu kok. Aman itu. Kalau kalian, apapun kalian, saya tahu kalian seperti apa, itu akan aman sampai mati saya. Ya, sudahlah. Saya hanya pura-pura bodoh untuk melihat kalian itu seperti apa jahatnya kepada saya. Saya bukan orang bodoh, Elia. Saya tahu kamu. Tapi saya hanya berpura-pura tidak tahu. Itulah yang saya lakukan. Demi apa? Demi menyemangati kamu. Karena saya menganggap kamu itu adik saya. Saya menyemangati kamu sampai segitunya. Pura-pura nggak tahu. Apapun yang kamu lakukan, saya pura-pura nggak tahu. Padahal saya tahu.
Tapi bukan artinya kamu harus seperti mereka. Saya berharap pertobatan kamu. Oke lah ya, teman-teman semua ya. Oke lah ya, teman-teman semuanya. Bertobat kamu Elia. Emosi. Ya nggak apa-apa, yang penting benar. Ya dia kira mentang-mentang dia megang paspor gua yang dia dapat dari si Boti HIP, ya. Mentang-mentang dia dapat paspor gua, dia mau sebarin gitu. Dia biasa kasih tahu. Gitu. Kasih tahu aja. Suruh ke sini, biar jangan panjang sini. Dia ini selalu ngancam karena dia megang itu. Dia itu dapatnya tahu nggak dari siapa? Dari si Boti Elia HIT. Biar kalian tahu, temenan itu semua. Si bangke itu. Memang kayak itu rencananya. Tuh kan? Dia itu cari informasi ke semua orang yang tahu paspor dan KTP gua, yang tahu KTP gua, paspor gua itu cuma si Boti Elia HIV dengan si Bunda Nayaka. Udah dari situ 2 orang, karena gua nggak pernah share dan gua menyesal kenal 2 makhluk itu. Sombong kali si binatang itu. Inilah ya. Tengoklah. Ngeri kan? Coba ada orang yang tidak ada barbut bilang si Elia yang sebar. Sudah jelas-jelas si Nakaya itu yang kadrun. Coba. Ya, betul. Apa hubungannya juga? Memang babi kau. Kurang ajar, setan kau ya. Nggak usah mengkambing hitamkan orang lain. Hah? Dramamu itu terlalu. Betul, Ya, betul. hati-hati kau. Kau berperkara sama Tuhan ya. Iya, Apapun yang kau kerjakan di luar sana, kau lebih binal dari yang lain. Tapi nanti gimana? Mau kena lagi, kita bikin kena. Tapi nggak apa-apa. Kami borong. Ya. Ya, jadi hati-hati. Jangan pernah mengkambing hitamkan seseorang hanya demi kepentinganmu. Kalau kau rasa dia yang membongkar, bikin barbutnya. Hanya dia yang tahu dengan si Bunda. Lah si Bunda nggak kau curigai rupanya. Bodoh kali otak kau itu. Percuma kau udah 40 umurmu. Binatang tanah kalian semua. Teman-teman, jangan ikutin orang yang mengkambing hitamkan orang lain. Ikuti tim herder ini yang bila bicara ada barbut. Pertanggungjawabkan. Kau bawa pula. Jadi maksudmu, kalau ada 2 orang di situ hanya 1 orang yang bertanggung jawab. Begitu. betul. Bodoh Benar. kali otakmu. Kamu pernah sekolah nggak? Kalau ada 3 orang yang mengetahui, jadi cuma 1 yang bertanggung jawab, begitu. Ini harus diluruskan ini. Ya, kalau Langsung yang ada di klarifikasi. awal. Betul. Bro Elia, naik lu bro. Dan Klarifikasi Elia langsung itu bro. sudah membuat di roomnya itu kan juga sudah pernah diklarifikasi, tidak pernah. Ya, tidak pernah dia membuka. Jadi kalau 2 orang yang mengetahui kau punya paspor, 1 orang yang kau tuduhkan, ini maksudnya apa ini? Kau belajar kah? Ya, sama. Ada Tunggu aja sebentar, orang Dek. nikah. Sama seperti si Amin Wijaya. Sekarang kan udah dibongkar si Amin Wijaya kan, Iya. bahwa bukan dia yang ini kan. Nah, sekarang pun ada nggak barbut yang benar-benar ya kamu bertanggung jawab untuk fitnah. Kami tidak mengenal si Elia, teman-teman. Kami tidak mengenal. Saya aja akunnya aja nggak kuikuti, teman-teman, dan kami nggak berteman. Boleh dicek, teman-teman ya. Jangan nanti dikira pansos apa ini room ini. Sorry, kami di sini membongkar siapapun penipu, dan ini mungkin memang harus Elia naik supaya nanti kami rekam supaya ada barbut juga nanti yang bisa kita bawa ke ya yang berurusan dengan hukum-hukum ya, teman-teman. Karena memang perempuan ini kulihat sangat gimana ya, tidak mengenal kebenaran gitu loh. Semua kulihat. Dan sekarang kan kalian lihatlah udah bergabung dengan si geng sirkus saat ini kan, ya, udah bergabung dengan geng sirkus, udah bergabung dengan si Dubur, udah bergabung, ya kan. Sedangkan ada nggak
pernah barbut dia angkat gitu bahwa misalnya si Elia pernah memberikan itu ke seseorang? Apakah itu lewat lewat Wawa ataupun misalnya lewat apa ya, DM seperti itu? Ya, naiklah Elia Miron. Naik deh supaya ini diklarifikasi dan ini kan supaya tidak berkepanjangan ya. Jadi kalau nanti ini kan sudah benar-benar ini apa namanya? Sudah benar-benar fitnah ya. Karena kadang-kadang fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan ya. Supaya ini mulutnya supaya berhenti, jangan terus-terusan apa nanti nama kamu yang di ini. Karena begini loh bro ya. Si itu siapa? Nakaya ya, si Lady Boss ya. Si Lady Boss kata dia yang mempermainkan dia. Kenapa jadi kami-kami yang tinggal di luar negeri ini jadi sindikat loh? Ya. Iya, dan begini ya. Ya, dan begini. Dengan diakuinya itu KTP dia dan paspornya, berarti ya dia mengakui bahwa namanya betul adalah Afrida Magdalena Lumbanggaul. Ya. Dengan secara tidak langsung dia juga memberitahukan ke semua dunia bahwa dia adalah Afrida Magdalena Lumbanggaul. Nangkap kan teman-teman ya? Nangkap ya? Ya. Kebuka lagi kebohongannya, betul Mama Sanggul ya. Jadi untuk ini, untuk saat yang tepat untuk ini, sepertinya si Elia harus naik ya supaya ya kasih tahu ke umum bahwa kamu tidak pernah memberikan data-data apapun ataupun KTP atau apa itu paspor dia itu ke seseorang. Jadi kalau ada ya tuntutlah dia sekarang di ini dulu ya. Kalau masalah nanti di belakang ya nggak apa-apa, nanti itu diatur di balik layar lah, karena ada juga nanti yang kami lakukan dengan ya nggak usah harus saya publish dulu di sini ya. Terima kasih buat Elia yang menyebar KTP-nya Afrida. Bah, bukan. Astaga, bukan. Bukan gitu, Dek. Iya, jadi waktu dulu mungkin tidak banyak orang ya. Kan sekarang ini dia bercuap-cuap Elia, ya kan? Jadi ya sekarang ladeni dia untuk sekali ini aja kamu naik, nggak usah banyak cakap, kasih tahu aja ke publish bahwa ini kan hampir 400 orang ini ya. Kencangkan tetap layar dulu, jangan batu berhala kalian di bawah, weh. Ya. Naik dulu ya. Nggak usah takut ya, si Aks ini di apa ini, di mute aja ini. Siapa di sini yang adu domba? Itu mulutnya si Agatal yang bilang Elia. Ini tolol ini orang, ampun. Jadi manusia kayak orang sinting ini nggak punya otak ya. Ya, jadi coba naiklah dulu sekali ini. Mute kau cyber naik bikin rusuh Jadi teman-teman Kristen ya, lepas dari ini si Ade ini ada di bawah. Dia itu masih muda, umur 22 tahun. Jadi kalau ada kalian yang mendengar apapun informasi yang belum tentu kebenarannya, nggak usah kalian tuduhkan. Satu, itu pelajaran. Jangan kalian kayak si B2 atau kayak si Nona A ini, bukan Nona, Nyonya A ini ya. Jadi gini teman-teman, kalau Elia mau naik, monggo ya Dek ya. Walaupun sudah kau klarifikasi. Ke bawah dulu ya, Kak Alexa, supaya ada kursi satu ya. Oke, sudah diklarifikasi dulu sama Elia sendiri ya. Tapi saat ini si Agatal ini lagi menarik semua orang sama seperti si Pukuzong untuk ikut dalam pusaran polemik dia. Dan kita tahu itu semua. Dan saat ini dia angkat kembali tentang paspor itu. Dan kita tahu bersama bahwasannya si Nakaya, siapa namanya ini, si bunda-bunda inilah ternyata penyusup di kekristenan teman-teman. Bayangkan, uang orang pun disunat. Apa katanya Lady Boss? Sultan kamu bilang, emangnya orang bodoh di dunia ini siapa itu sultan? Ya. Jadi ndak usah ngarang lah. Dan kepada orang yang menuduhkan kepada Elia,
kamu tahu, ada 2 orang yang tahu, lalu kenapa kau tuduh si Elia dengan mengangkat rumor tentang kesehatan dan sebagainya? Ya, mau penyakit A, penyakit B, kalau cancer harus saya umumkan begitu? Kamu bangsat kamu ya, Agatal ya. Nanti Tuhan berperkara samamu ya, bibirmu itu ya. Hati-hati kamu, anakmu masih di depan sana. Lakukanlah itu kepada seseorang yang masih muda, kau bunuh karakternya dengan mengatakan rumor yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga perkataanmu, bahwasanya yang mengetahui paspor itu ada 2 orang, mana barbutnya, bikin fittingnya di situ. Kalau enggak kau bikin fittingnya, nanti kami caplok kau. Itu aja ya, itu bukan ancaman, itu statement yang harus dipertanggungjawabkan. 1, walaupun yang bersangkutan tidak mau mengklarifikasi saat ini, oke lah, itu kami hargai pendapatmu. Dulu memang Elia sudah pernah mengklarifikasi itu dan kita dengar bersama. Dia tidak pernah menyebarkan identitas seseorang, nggak ada kepentingannya di situ. Dan itu dapat diterima karena belakangan hari si bunda-bunda ini yang mengaku sultan ternyata dia penipu, penyusup yang membeberkan semua kekristenan, padahal dia itu Kristen walaupun lakinya itu Islam ya teman-teman. Jahat dia ini. Hati-hati kalian yang dimanfaatkan si bunda-bunda ini. Walaupun dia pendonor katanya dulu, spender dulu. Ya kita nggak tahu duitnya entah dari mana-mana itu. Ya. Iya. Berhati-hati terhadap menuduhkan sesuatu kepada seseorang yang belum tentu dipertanggungjawabkan. Kalau tim herder di sini, ya bawa secara hukum, kita bertanggung jawab apapun data yang dibuka di sini. Gitu. Lanjut Kak. Paspor dan KTP gue yang tahu KTP gue, paspor gue itu cuma si Boti Elia HIV dengan si Bunda Nayaka. Udah dari situ 2 orang, karena gue nggak pernah. Dan gue menyesal kenal 2 makhluk itu. Siapa tadi yang di bawah ya? Lopa ya. Ya, Lopa. Tadi kamu bilang jangan bawa-bawa. Siapa tadi? Bere ya, entah apalah itu. Ya. Yang Mas ya, tunggu sebentar. Gak usah bawa-bawa nama Bere saya Lady Boss. Ayo Nakayama. Bukan kami yang membawa-bawa. Yang tahu paspor dan KTP gue, yang tahu KTP gue, paspor gue itu cuma si Boti Elia HIV dengan si Bunda Nayaka. Udah dari situ 2 orang, karena gue nggak pernah. Dan gue menyesal kenal. Bukan kami ya, bukan kami. Bukan kami ya, ini nih. Tuntut ke si mulut ini ya, mulut ini loh ya. Ya, ini mulut ini jangan malah. Jadi bukan kami ya. Nggak ada kami mengucapkan apa-apa di sini, ya. Ya, kami room ini adalah room pemerhati, ya. Room pemerhati. Wajib dan wajar kami speak up kalau kekristenan itu, ya, dibawa-bawa seperti si Agatal, ya, pecundang ini, ya. Karena apa teman-teman? Merosting kau loh. Metatron itu bongkar-bongkaran hanya kau. Berantem. Hanya karena berantem apa? Kalian berebut apa? Donasi. Ntar, aku kasih masuk ini. Lady Boss lagi membela diri. Lady Boss lagi membela diri. Live bangsat manusia. Sultan. Si Paslak pun call aku cerita. Semua aku ada rekamannya. Metatron cerita sama aku. Ku rekam, ku simpan. Kau ribut sama Metatron sama Paslap. Karena apa? Karena donasi. Kau ngerti itu? Kemudian kau ceritakan, aku diam. Aku bilang apa ya? Pak Bos ini baik, tapi kayak mana lah mukaku untuk bilang supaya dia membiayai kau hotelmu. Fix Lady Boss penipu. Fix Lady Boss penipu. Bangsat. Gas Kak.
Ngeri kan? Ngeri, teman-teman. Silakan, Cipudan. Gara-gara uang saya diambil sama ibu-ibu yang di Malaysia itu. Siapa nama ibu itu? Orang Batak itu. Nah, 500 euro sama $200. Duit saya sama dia. Ditahan. Terus yang doxing juga dari dia. Itu. Iya, jujur lah. Jujur. Ya, mil di Malaysia. Iya, betul. Gara-gara uang saya diambil sama ibu-ibu yang di Malaysia itu. Siapa nama ibu itu? Orang Batak itu. Nah, 500 euro sama $200. Duit saya sama dia. Ditahan. Terus yang doxing juga dari dia. Itu. Iya, jujur lah. Jujur. Ya, tiket pesawat pun saya. Ya kan? Jujur lah. Ngeri kan? Ya. Dan kalaupun si siapa tadi ya yang disebut jadi gara-gara Lady Boss ini kan jadi kami juga yang di luar negeri kan jadi semua sindikat ini. Ya. Kami semua yang di luar negeri termasuk Bu Sofiatul ya, saya sendiri, Kak Agner, Ko Alengso ya. Masih banyak lagi. Ya, teman-teman yang di luar negeri yang nggak harus saya sebutkan. Kami ini adalah sindikat, teman-teman. Wow, luar biasa. Ya, sangat luar biasa, teman-teman. Ya, jadi untuk perempuan yang di sana, yang di Malaysia, ya, nggak usah membela diri, ya. Apa yang terjadi katakan saja di sini. Nggak usah kau membela diri di sana, ya, nggak usah. Ya. Ya. Dan ya betul itu Elia, dikembalikan kok, ya. Tapi memang ada ditahan sama si ibu itu, ya. Ada entah berapa itu mau dikasih ke siapa gitu, ya kan? Ya. Tapi intinya berbohong gitu. Tapi kok jadi orang lain yang terdakwa ini? Gini loh, ya. Kok jadi kami yang disebut sindikat itu yang di luar negeri itu semua? Coba. Itu Cipudan ada nggak itu atau Bintang rekamannya yang waktu dia bilang aku cek dulu teman-teman ini karena terlalu banyak rekaman aku harus ini walaupun pakai 2 device bingung juga teman-teman ya. Yang waktu dia bilang yang nangis-nangis itu dia. Iya. Oh iya, oke. Ya, kamu ngaku Kristen. Tapi kamu tidak pernah bijaksana. Kamu tengok muka Pak Erben ada? Nggak ada. Kamu cari dulu, semua orang itu nggak ada yang punya muka. Anonim, bahkan namanya itu nggak ada nama asli. Tiba-tiba kamu. Makanya saya bilang, tunggu ya, yang sudah dapat laporan, sudah dilapor ke Polda. Ingat kamu membuka identitas orang itu tindak pidana. Saya katakan sekali lagi. Ya, yang sudah dipanggil, kamu itu jadi warga yang baik. Kamu tahu nggak? Doxing itu kena pidana. Pikir sampai ke sini, pikir. Ya. Kamu itu terlalu fanatik. Fans gila-gilaan. Ya, piciknya mulut si pesundal ini. Ya, fans fanatik. Ya. Panggilan Polda. Polda yang mana ini? Belum nyampe perasaan panggilan ke Jerman. Ya. Kau mulutmu jangan menumbalkan. Tadi kan si Puki Makjang itu menumbalkan si Metatron, ya, Prof Meta. Ini si Bodat ini menumbalkan si Elia, ya. Dan juga si nenek yang di Malaysia sekarang live untuk membela diri, ya. Kami mau kejujuran aja ini di sini, ya. Nggak usah kalian itu sindikat kalian. Jujur aja. Kalau memang kalian orang Kristen jujur,
Mengakui kesalahan itu adalah pekerjaan yang mulia. Jadi nggak usah berkelik, ya. Nggak usah berkelik. Jangan karena 2 orang yang mengetahui paspor dan KTP itu sehingga kalian itu menumbalkan si Elia di sini. Kami bukan mau membela si Elia. Kami nggak ngefans ke siapa-siapa. Kami Herder ini ngefans hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, fans kami itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak pansos ke siapa-siapa. Kalau gua mau pansos ya, seperti si babi jalang ini ya, saya naik ke Edis setiap hari. Ya, ini sangat luar biasa loh. Ada yang mau diputarin, Kak Francisca? Enggak, bilang apa itu si pengemis donasi itu Saweria atas nama orang lain. Cyber, tunjukkan Cyber. Ya. Udah tadi. Nah, itu ada di aku kalau itu mah. Kalau itu mah ada di aku itu. Ya itu kan si pengemis itu. Tadi dia bilang Saweria katanya. Gak malu kau Mamak durhaka. Harusnya nggak harus berjam-jam kau Elia. Sedikit aja kamu naik ya, klarifikasi bahwa kamu itu karena mungkin kalau di room kamu itu atau di orang itu ya kebetulan memang room siapa ini? Kau diamlah kau Samara. Supaya tidak ditumbalkan terus nama kamu, itu doang sih ya, supaya tutup mulut ini karena kan banyak di sini ya, apa itu Bintang? Si Samara itu jangan dibisukan. gas. Oh, oke. Sebentar. Belum masuk di kelaporan. Nanti kakak ini kan, kakak buka. Ya. Ya ini ya. Oh itu udah ya. Ini sampai aku nggak nyadar ini. Ya, tap layar teman-teman. Ya. Ya. Tap layar ya, tap layar. Kencangkan tap layar yang belum absen. Ini baru 100 ya. Ya, jadi si Lady Boss nggak usah harus curhat di sana. Terus jangan nggak usah pula bawa-bawa nama Metatron. Si Paslap lah, ya kan? Si Paslap dibawa-bawa, ya kan? Nggak akan membantu gitu, ya. Tapi dengan kamu juga tidak jujur, ya. Kamu juga tidak jujur sehingga menumbalkan ini jadi kayak apa? Lingkaran setan orang-orang ini gini, gitu loh. Ya ada juga yang rebutan donasi bilang Kak. Kenapa? Nggak ada juga yang rebutan donasi gitu. Kan tadi begitu tadi kan ceritanya si Lady Boss miskin itu. Mereka ribut rebutan donasi katanya. Rebutan donasi gimana? Donasi yang lari ke Malaysia itu cuma Agatha kok. Gimana ceritanya? Dan juga waktu ribut mereka bertiga ya, memang si biadab inilah penipu. Ya. Dia menumbalkan nama si Metatron, cuman saat ini kan karena si Paslap mungkin nggak aktif ininya TikToknya sehingga dia mau menjerat nama si Metatron. Nggak bisa. Kamu itu gembel orang miskin, Aprida. Ya, kamu itu dibandingkan kehidupan si Metatron, kamu itu lap kaki, kamu itu keset. Ya, kamu itu keset. Ya. Mana pernah si Metatron membuka room untuk menghasilkan koin? Mana pernah? Mana buktikan sekali? Coba, buktikan sekali. Ini siapa ini yang Saweria ini? Siapa ini? Kenapa kalau udah kami bongkar, kenapa dengan alasan mengajar? Ya kita fokuslah untuk pelayanan.
kita fokus aja pelayanan. Tapi gini ya Kak, Iya. sedikit aja meneruskan apa yang dibilang si Elia itu awal tahun 2025 apa akhir tahun 2024 memang Elia pernah bilang bahwa bukan dia, dan itu langsung diklarifikasi Elia ke si Agatha gitu kan. Jadi memang sempat si Elia bilang bahwa yang menyebarkan datanya si Agatha itu bukan si Elia gitu kan. Tapi si Iya. Elia juga nggak jujur menyampaikan sama si Agatha sebenarnya yang menyebarkan itu siapa gitu. Elia. Jadi artinya gini, supaya ini jangan jadi simpang siur. Ya ini aku aja cuman mereview